كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا محمد سيد القولين وثقلين والفريقين من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بالله المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأجمعين من رسول الله أجمعين بسم الله اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, mari terlebih dahulu siang hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan inayahnya siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian nasul ibad. Mudah-mudahan ya selesainya kita mengikuti taklim sudah dalam keadaan berguguran dosa-dosa kita. Dan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan kajian pada makalah yang ke-38 dari Nasul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wa salasun, dan makalah yang ke-38 dikatakan an Ka'b bin al-Akhbar, an Ka'b bin al-Akhbar dari Ka'b al-Akhbar, di mana beliau mengatakan bahwa al-khusun
lil mu'minina minas syaitani salasun. Al-husun artinya benteng-benteng orang beriman dari serangan setan, dari serangan musuh. Ya, itu ada 3. Apa itu bentengnya? Yang pertama, di sini dikatakan maksud benteng ini ay allati tamna'ul mu'minina wa tahfuzuhum minasyaitan, adalah tempat yang dapat menghalangi dan memelihara orang-orang beriman dari serangan musuh yang namanya setan. Itu ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Kenapa masjid dikatakan benteng? Karena masjid ini adalah li'annahu mahal zakirin wal malaikah, tempat berkumpulnya orang-orang yang berzikir dan berkumpulnya para malaikat. Jadi kalau sudah ada orang-orang beriman dan kumpulan malaikat, insya Allah ya, dia akan terbentengi dengan zikir dan dengan kumpulan malaikat. Yang kedua, wa zikrullah hisnun, berzikir kepada Allah adalah benteng. Sehingga dikatakan dalam hadis qudsi, la ilaha illallah kalami, ucapan kalimat la ilaha illallah adalah kalimatku, kalamku. Man qalaha, barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, berarti dia sudah masuk dalam bentengku. Kalau sudah masuk dalam benteng Allah, maka dia aman daripada minal iqab, daripada siksa. Jadi kalau kita ingin selamat dari siksa api neraka, perbanyaklah kita zikir sebagai benteng kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'an hisnun, membaca Al-Quran adalah benteng. Ya, Ustadz Yas, kita ini ada program baca Quran. Ada. Ada ya? Sudah hatam belum? Kebetulan di tempat kami selesai sholat tarawih itu ada pembacaan Al-Quran, ya. Alhamdulillah dilanjutkan setelah sholat subuh, ya. Itu sudah jadi tradisi kita. Alhamdulillah rata-rata kita selesai Ramadan itu bisa sampai 6 atau 8 kali hatam, ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena itu adalah benteng. Nah, terkait masalah Al-Quran, ya, Allah berfirman, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Quran. Beruntung kita, Allah kasih panjang umur. Ya, ini bulan yang sangat mulia. Ya, Ramadan mulia disebabkan turun Quran. Saking agungnya itu Al-Quran, ya, kita diperintah berpuasa sebulan lamanya. Dulu tidak ada puasa Ramadan, ya Bapak Ibu, puasa Ramadan dulu tidak ada, tidak wajib. Puasanya umat Islam pada pertama kali syariat Islam, ya, itu adalah puasa wajibnya puasa Asyura. Dulu Asyura wajib, dan puasa Yaumul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, itu wajib. Dua itulah, ya, kewajiban kita orang-orang Islam zaman dahulu. Asyura yaitu puasa adopsi, ya, dari Yahudi, ya, dan Yaumul Bid
Setelah Al-Quran turun, nah, summa nusikha, dinasahlah. Kalau bahasa kita di amandemen. Setelah Al-Quran turun, maka diwajibkanlah kita berpuasa sebulan lamanya untuk mengagungkan Quran. Sementara Al-Surah dan Yaumul Bid tadi 3 hari setiap bulan yang tadinya wajib disunnahkan. Sekarang yang wajib Ramadan. Jadi kita harus tahu asal usul puasa Ramadan itu. Ya. Bahkan kitab suci Al-Quran yang menyebabkan Ramadan turun itu mulia, kitab suci lain pun turun di bulan suci Ramadan. Mohon maaf, orang Kristiani juga harus tahu kalau kitab Injilnya turun di bulan Ramadan. Orang Yahudi juga harus tahu kitab sucinya turun di bulan Ramadan. Kenapa? Karena semua kitab turunnya di bulan Ramadan. Mari kita tengok sejarah. Kitab Suhuf itu Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim, jatuhnya tanggal 3 di bulan suci Ramadan. Kemudian kira-kira memakan waktu 700 tahun kemudian, setelah itu turun lagi itu kitab suci, namanya kitab suci Zabur. Ya. Oh, Taurat dulu ya. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa yang jatuh pada tanggal 6 bulan suci Ramadan. Ramadan lagi ya. Nah, Zabur Taurat itu diturunkan dengan bahasa Ibrani. Dengan bahasa Ibrani yang jatuh tanggal 6 Ramadan tadi. Kira-kira memakan waktu 500 tahun kemudian. Bayangkan jauh enggak? 500 tahun itu jauh. Setelah itu turun lagi kitab suci Zabur. Jadi Suhuf, Taurat, Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam dengan bahasa Kipti. Zabur bukan bahasa Arab, bahasa Kipti. Jatuh pada tanggal 12 bulannya suci Ramadan. Dan kira-kira memakan waktu 1200 tahun turun lagi kitab suci namanya Injil. Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Suryani, jatuh pada tanggal 18 bulan suci Ramadan lagi. Nah, kemudian kira-kira memakan waktu 620 tahun setelah itu turun lagi Quran. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang jatuh juga pada bulan suci Ramadan. Maka Ramadan menjadi mulia lantaran banyak kitab suci turun di bulan yang sama. Nah, Al-Quran ini benteng kita. Itu adalah amanat yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan disia-siakan amanat itu. Memang berat, Al-Quran itu amanatnya berat. Sampai banyak makhluk Allah ini menolak amanah berupa Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan. Inna aradnal amanata, sesungguhnya kami telah menurunkan amanah berupa Al-Quran 'ala samawati wal ardi wal jibal, kepada langit, langit menolak, kepada bumi, bumi menolak, kepada gunung, gunung juga menolak. Gitu. Kita pengen tahu alasannya kenapa menolak, gitu ya. Kenapa kok menolak? Berani menolak amanat Allah, kenapa? Disebut dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya Al-Quran amanah ini diberikan kepada gunung, maka la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah,
pasti kamu melihat gunung itu akan hancur berantakan, tidak kuat memikul amanah Allah yang begitu berat. Jadi langit, bumi, gunung semuanya menolak. Kenapa? Wasfaqna minha, katanya. Kami khawatir, kata mereka, khawatir mengkhianati amanat Allah yang begitu berat. Wa hamalal insan, tapi akhirnya manusialah yang berani memikul amanah yang berat itu. Yang terbukti Al-Quran sekarang sudah ada di tangan kita. Betul tidak? Itu amanat berat. Pak, saya mau tanya, kalau memang amanat itu berat, atau dibalik, kalau amanah itu enteng, ringan, sekarang saya mau tanya, udah berapa juz? Kalau ringan, berapa juz? Ada yang sudah hatam? Nah, ada. Dikatakan berat karena isi kandungannya berat. Ya, puasa itu berat. Ya, haji itu berat. Semua ibadah itu berat. Ya. Maaf, puasa kita level berapa? Kan puasa ada 3 levelnya. Ada puasa awam, puasa khusus, ada puasa orang istimewa. Kalau puasa orang awam hanya menahan 3 saja: lapar, haus, dan syahwat. Itu. Ya. Kalau dia mampu, insya Allah. Puasa orang-orang yang khusus adalah puasa panca indera. Ya, bukan sekedar menahan lapar, haus, dan syahwat, tetapi telinganya juga dipuasakan, matanya dipuasakan, mulut, tangan, dan kaki puasa. Ya. Telinga puasa dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Mata puasa melihat hal yang dosa, ya. Mulut puasa dari mencaci memaki dan seterusnya. Nah itu. Nah jadi kalau ada orang yang hanya menahan lapar dan haus, tapi panca indera tidak dijaga, ini level pertama ya. Ya. Tapi mulutnya nggak puasa. Contoh begini, dia level pertama artinya dia betul nggak makan nggak minum, itu kan kita, betul? Kita nggak makan nggak minum, jaga syahwat di siang hari, betul. Tapi mohon maaf, kadang-kadang mulut kita suka mencaci, tidak? Kadang-kadang suka terlepas, padahal sudah dipagari lidah kita dengan gigi dan bibir, tapi masih saja. Berarti orang yang seperti ini puasanya tidak mendapat apa-apa. Bayangkan orang yang puasa level pertama, kalau mulut panca indera tidak dijaga, maka puasanya sekedar menggugurkan kewajiban, pahala tidak dapat sama sekali. Bertahun-tahun dia puasa, tidak ada pahalanya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu bahayanya puasa level pertama. Siapa yang bilang Nabi kita? Kami shaimin. Berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu jazaa min siyamihi, tidak ada balasan puasa pahala bagi puasanya, ya, melainkan ilal juwal atas, hanya menahan lapar dan haus saja, nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu maka ya, dengan adanya pertemuan kita siang ini, insya Allah kita angkat lagi status kita, yaitu puasa orang khusus, yaitu menjaga panca indera. Sedangkan puasa yang khusus orang istimewa itu puasa hati. Ya, berat itu puasa hati. Selama dia berpuasa, hatinya connect kepada Allah. Selama dia berpuasa, pikirannya hanya kepada Allah. Umpama, ya, Ustadz Miftah nih, ya udah levelnya level 3 ceritanya, ya level 3 puasanya. Begitu sudah sholat asar, setelah dia cukup Allah 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 Allah,
hati untuk Allah. Begitu sudah masuk asar dia berpikir, nanti kita buka puasa pakai apa ya? Untuk level ini batal puasanya. Apa pahalanya? Karena tingkatannya sudah beda. Ya. Pikiran kita, hati kita gak boleh belok, harus kepada Allah. Yang ini mungkin terlalu berat buat kita. Ya, Insya Allah kita masuk level dulu. Tapi mohon maaf, jangan yang pertama lagi, nggak ada pahalanya. Kita kembali ke persoalan tadi. Jadi semua itu berat, makanya langit, bumi, gunung menolak. Isi Quran itu berat, isi kandungannya. Tapi manusia dia mau pikul amanah itu. Akhirnya Quran yang kita baca di tangan kita, apakah aman di tangan kita? Quran yang sekarang di tangan kita ini besok ditagih oleh Allah. Begitu di padang mahsyar, ya, maka berserulah Allah Subhanahu wa taala, ya Lauhul Mahfuz, wahai Lauhul Mahfuz, ainal amanah, mana itu Quran? Ditanya. Dia menjawab, ya Allah, Quran itu, amanah itu sudah kusampaikan kepada malaikat Israfil. Allah panggil malaikat Israfil, ya Israfil, ainal amanah, mana itu amanah? Ya Israfil. Israfil menjawab, sudah kusampaikan kepada Mikail. Allah panggil malaikat Mikail, ya Mikail, ainal amanah, mana itu Quran? Malaikat Mikail menjawab, sudah kuberikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Akhirnya Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, ainal amanah, mana itu amanah, mana Quran? Jibril menjawab, sudah kusampaikan kepada kekasihmu yang namanya Nabi Muhammad. Allah panggil, ya Nabi Muhammad, ya Habibi, wahai kekasihku, hal balagaka Jibril an amanati, benarkah Jibril sudah menyampaikan Al-Quran kepadamu? Nabi jawab, sudah ya Rabb. Sekarang mana itu Quran? Sudah kuberikan kepada umatku. Masya Allah. Sekarang Quran di mana? Di tangan kita. Nah, akhirnya Allah panggil malaikat, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, hadirkan seluruh umat Nabi Muhammad di hadapanku. As'aluhum an amanati, akan aku tanya mereka tentang amanah itu. Aku tanya mereka tentang Quran itu. Ya Allah. Jadi Quran yang di tangan kita, yang kita lemari, yang kita baca, besok ditanya. Sampai nanti Allah berseru, siapakah yang pernah membaca Al-Quran waktu dalam dunia? Ya Allah, Pak, ya kadang-kadang maaf ya, kalau kita mau jujur, dalam seharian, kemarin sebelum Ramadan, dalam seharian pernah nggak kita baca Quran? Dalam seharian, seminggu, nah, kadang juga enggak. Sebulan, kadang baca, kadang tidak. Bisa dibayangkan kalau seandainya setiap hari nggak baca Quran, seminggu juga tidak, sebulan tidak pernah menyentuh Quran, setahun pas bulan suci Ramadan turunnya Quran, bulan turunnya Quran pun nggak sempat megang Quran, maka bisa dipastikan seumur hidupnya nggak pernah pegang Quran. Besok ditanya, as'aluhum an amanati, akan aku tanya Quran itu nanti. Siapakah yang pernah baca Quran? Falyakum, ayo berdiri. Disuruh diri. Sampai 3 kali, siapakah yang pernah baca Quran? Silahkan berdiri. Lagi-lagi gak ada yang bangun, berdiri, semua takut di hadapan Allah. Ya. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam berdiri. Nabi Daud itu suara yang paling bagus, Nabi Daud. Ya, bangkit dia, aku ya Rabb yang pernah baca kitab suci. Barulah yang semua di belakang beliau bangkit berdiri. Ya.
Irfa'u aswatakum, coba angkat suara, baca lagi. Kira-kira kalau kita baca Quran di hadapan Allah gimana? Irfa'u, angkat suaramu keras-keras. Gak ada alasan, ya Allah baru Iqra 1 nih, gak ada alasan. Baru Iqra 2 nih, gak ada alasan. Quran yang ditanya. Ya. Selama dunia ngapain aja kita? Ya, bukan Iqra ditanya, Quran yang ditanya. Ya, tuh semuanya yang pernah baca Quran berdiri dia baca. Padahal saat itu satu pun tidak yang berani bicara di hadapan Allah. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina ar-rahman wa qala suwaba. Semua malaikat dan manusia berbaris, tidak satu pun berani bicara kecuali apa yang diizinkan oleh Allah baru bisa bicara. Situasinya mencekam saat itu nanti. Ya. Nah, karena begitu berat amanat Quran ini dan umat Nabi bakal ditanya oleh Allah satu-satu, akhirnya Nabi Muhammad nangis. Dia sujud di hadapan Allah. Ya. Dia mengatakan dalam sujudnya, dalam tangisannya, Ya Rabbi, umat itu umatku lemah. La yajul hadratak, umatku tidak mampu menghadirkan apa yang kau minta. Jangankan umatku ditanya Quran, para malaikat, langit, bumi, gunung saja tidak sanggup. Ya Rabb, izinkan saya bertemu dengan Nabi Adam. Barangkali ada pertolongan dari beliau. Maka setelah dia menemui Nabi Adam, barulah dia katakan, Ya Adam, anta ul basar wa ana nabiyyu. Hai Adam, engkau bapak moyangnya manusia, sedangkan aku nabi mereka. Pikulah sebagian beban umatku, biar sebagian lagi ada aku pikul beban umatku. Ya Allah, tidak ada nabi yang begini sayang kecuali nabi kita. Dia mikirin kita. Tapi sayangnya jawaban Nabi Adam apa? Nolong tidak nolong. Ada masdul bin nafsi, aku sibuk memikirkan diriku. Hai Rasulullah, hai Muhammad. Ya, pikirkan saja umat sampean, umat kalian, umat kamu. Ya, aku nggak bisa bantu. Aku saja diusir dari surga, nangisku 100 tahun, sujudku 300 tahun. Udah pikirkan saja umat. Nah, mendengar yang demikian, gak ada bantuan dari Nabi Adam. Nabi kita sujud 2 kali di hadapan Allah. Kali ini dia menangis. Tangisannya, Ya Rabbi, la as'aluka nafsi, aku datang kepadamu bukan karena diriku, wala Fatimah binti, bukan karena putriku Fatimah, wala Hasan Husain, bukan karena cucuku Hasan Husain, bal uridu ummati, tapi aku datang menghadapmu karena umatku. Sayangilah umatku. Bayangkan coba. Akhirnya Allah panggil sujud. Nabi kita dipanggil, Ya Muhammad fa'rasa, hai Muhammad, angkat kepalamu, wasal, katakan dan diberi, minta katakanlah dan diberi, wasal usafak, puji syafaat diberikan di tangan engkau. Begitu dapat pertolongan dari Allah, Nabi kita gembira luar biasa. Dia turun ke gelanggang padang mahsyar untuk bela umatnya. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat syafaat Nabi? Yang baca Quran, bukan yang menghafaz 300 ayat. Ya, udah belum dihapus ayatnya? Yang minta ayat Quran 300 ayat dihapus, sudah belum? Ya Allah, saya nggak mau bicara lebih dalam masalah ini. Ya, kembali aja ke asal. Jadi Al-Quran itu benteng pertolongan kita. Besok orang yang baca Quran tidak akan dikecewakan. Sebab apa? Sebab besok Quran akan datang. Quran akan datang memberikan syafaat kepada yang membacanya. Itulah pesan Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabihi. Bacalah kalian Quran, karena Quran akan datang memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya. Saja ya, barangkali yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya.
Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, wa'afwan ya karim, wa'afwan ya rahim. Allah yahdil Fatihah wa sallim Fatihah wa farbatul Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahli khair. Allahumma salli islamana wa salli imanana wa salli atiqadana wa salli ma'rifatana min dari dunia ila dari akhirah da'wah fiha subhanallahumma wa bihamdika salam wa ahlu da'wana walhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad